وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian di channel kami. Yang kali ini kita kembali di rubrik Ruqyah Story, dimana kalau di episode pertama kita telah ngobrol-ngobrol bersama salah seorang mantan dukun yang alhamdulillah kita dapat pelajaran yang banyak dari beliau. Dan kali ini kita akan bersama salah seorang pasien yang pernah sempat kami ruqyah, yang mana beliau terkena sihir, korban dari santet. Bagaimana kisahnya? Kita akan simak. Awal kali kita meruqyah beliau itu belum terbesit sama sekali bahwasanya ini terkena sihir, karena diagnosa awalnya beliau ini karena sering datang ke dukun. Saya pikir mungkin dari jin dari dukun tersebut, atau beliau pernah melakukan atau mempelajari ilmu-ilmu kanuragan, dan saya pikir jinnya itu berasal dari situ. Ternyata setelah itu di tengah perjalanan ruqyah nampaklah bahwasanya jinnya itu sudah kompleks, penyakitnya sudah kompleks. Yang dari dukun ada, yang dari kanuragan ada, jin nasab mungkin ada, dan juga sihir. Ya, di tengah perjalanan kita tahu bahwasanya ini sihir, karena ketika itu ada jin yang mengatakan bahwasanya ada datang lagi kiriman yang mendatangi tubuh beliau. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah yang tahu akan kebenarannya. Dan di kisah kali ini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwasanya sihir tidak akan pernah menang sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah menang sihir dari manapun datangnya, bagaimanapun caranya. Ingat, sebagai catatan, ketika orang tersebut bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah dikalahkan sihir. Akan tetapi ketika dia tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sihir bisa saja menguasai dirinya. Maka kuncinya satu, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di kisah ini membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat yang maha dahsyat. Benar sekali Allah Subhanahu wa taala katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, obat, penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Al-Quran ini bagi orang-orang yang beriman bisa menjadi petunjuk dan sebagai penyembuh. Wallahu ta'ala alam. Selamat menyaksikan. Kalau sebelum disantet itu, sebelum makan sihir itu kan sekarang udah guna tuh kan ide enaknya lama ide itu. Nggak ada so gangguan kan nggak ada. Ide enak, tenang, lancar apa ekonomi lancar. Sadola jalan lancar lah kan, nggak ada gangguan ada. Akhirnya udah. Awak dulu pernah mengalir lu, kalau gua pernah coba. Kok banyak kerja dia we kan. Jadi istilahnya sebelum suka awak kan sihir itu do jalan ko ide jalan ide kelamaannya. Ado jalan ide kan ke menolong ke kawan ya kan. Kalau candi dalam keadaan kesusahan kan. Kalau boleh kena sihir kan pas kan pertama rasakan itu setelah sholat maghrib awak kan. Rasa badanku kan melemah. Pas sholat maghrib akan badanku melemah kan. Jadi semangat api ide itu ndak ada suara loh deh. Badanku lama soalnya tuh. Siap sholat maghrib Ya. Padahal dalam sholat tuh kan naik sana itu mah. Tapi tahu sholatnya terus kan. Dalam sholat maghrib tuh dari sholat kan. Tapi setelah salam tuh kan ndak ada kekusukan itu dan untuk mengingat Allah kan ndak ada loh. Awak tuh lapo lah banyak le pemikiran tuh banyak begini gitu kan. Sampai abu makan abu jalan ya kan untuk menghilangkan ndak mau. Sampai mencari orang rumah awak kan ndak tenang aja le. Mimpi buruk acok, tajun-tajun, mimpi dikaja anjing, dikaja apa, dikaja kerbau, kabau. Oh lama Ustaz, sekitar 3 tahun dong mungkin dari itulah. 3 tahun ya. 3 tahun lah sama itu. Tapi ya coba berubah kan ketampe istilahnya kalau setiap kampung kok kedukun lah kan tuh, kalau kenalkan kan. Aku ado aja apanya kan tibonya lihat kan.
Enggak lah terlalu banyak benar kan sekitar hampir 5 lah do kan. Banyak macamnya dimandine kelawi ado jo. Diambilkan kelai. Ya dimandikan di air tajun ado yo kan. Dibuat ramuan ko kan. Cair ramuan anu ko kan. Buah kan ko kan. Diusap kan minyak-minyak kan. Dicukui lah kan. Namanya kemingin cegak aku mana kepai kan ke dokter pun bisa yo. Aduh pernah pakai kayak. Oh gitu. Masalah apa percemburuan apa yo mah perdagangan ekonomi yo lah dibuat kan tuh. Orang iri juga kawak kan. Sama pedagang juga. Ya itulah orang iri juga kawak kan. Ada empat ada awak. Udah menggali hati. Awak mengalih barang harian gua dua. Lewari cucuku sadola kan. Kalau awak kepingin rukiah tuh aduh pernah lo nonton TV. Di TV jadi ada rukiah kan. Jadi aku pengen lo untuk rukiah tuh kan. Jadi kebetulan adik awak ada tinggal di Jambal Rama. Awak mau cerita sama adik itu kan. Di Jambal Rama tuh ada lah Ustadz Sinan pandai berukiah. Di Ustadz tuh lah berukiah. Pertama di rukiah tuh kan, yo memang Willy itu melawan kan. Terus melawan taruh kan di rukiah, taruh akhirnya Willy itu kuliah keluar kan. Kuliah keluar Willy jin tuh kan. Mau merasa senang lah. Merasa senang kan. Itu kami bilang lah. Pas tiba di jembatan, Willy itu masuk lah dia. Kita nyikut di Willy kan, tak balik cara lah kan. Aduh barang tuh kurang lama, kurang senang orang tuh lihat kan. Di besoknya, pulang rekam kami rukiah lihat. Bun sini taruh agak lama rukiah kan. Bun sini lah keluar Willy sampai pagi subuh lah kami selesai lah. Ketika proses rukyah yang pertama itu, Masya Allah, bagi kami yang waktu itu masih pemula dalam masalah rukyah itu cukup menegangkan. Berbagai jurus dia peragakan, kemudian dia sampai muntah-muntah, ya. Kemudian dengan tenaga-tenaganya, kemudian di proses itu juga sampai ada beberapa jin yang mau bersyahadat dan masuk Islam, kemudian keluar. Wallahu ta'ala alam tentang kejujuran mereka, yang kewajiban kita hanyalah berdakwah kepada mereka, menyampaikan al-haq, dan mereka alhamdulillah masuk Islam. Adapun masalah kejujurannya, ya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia sama Allah saja. Waktu itu pun kita juga sudah mensumpahnya bahwasanya kalian jujur dalam keislamannya. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan hukum kalian. Seperti itu. Di kesempatan rukyah selanjutnya itu ada jin yang mengaku bahwasanya dia itu sudah menjaga Uda ini sekian lamanya dan dia itu sangat kasihan kepadanya, ya, dan seterusnya. Pengakuan-pengakuan ini termasuk trik jin juga agar sang perukyah tidak membacakan Al-Quran. Tapi qadarullah waktu itu kita merukyah bersama adiknya, akhirnya adiknya ini berusaha mengorek-ngorek dari sang abang ini ngapain aja selama ini, gitu kan. Akhirnya beliau pun atau jinnya ini menyebutkan tentang dosa-dosanya Uda ini yang tidak pantas untuk kita sebutkan di sini, ya. Soal rukiah ada dong. Tapi sebelum rukiah, waklum rukiah dulu ya ada pernah dulu soal papai bubek ke dukun tuh kan. Nampak Ada nampak api kayak kan. Api lah, tapi api itu sekintir aja Ustaz. Itu sadar. Sadar tuh mereka duduk kan. Tapi mak acung alam. Acung alam kan supaya keluar tuh, apa keluar rumah kan atau apa ke belakang rumah tuh kan. Atau melihat api sebelum rukiah dulu. Kalau bubek ke dukun tuh kan. Di waktu berukiah tuh di malam tuh kan awak dianuga kan dibacakan ayat Al-Quran kan, itu awak ingik-ingik itu. Akhirnya awak mengingik-ingikkan aso nampak lah soalnya kan ada orang lagi di tempat tinggal tuh, ada lagi tanah kuburan, ada yang lagi ada nampak ular awak kayak di dalam rumah tuh. Padahal dalam keadaan rukiah mah. Tanah kuburan tuh diapakan? Di seseran orang tuh di samping rumah tuh. Gitu. Nampak ya ini? Ya nampak orangnya kayak tuh di waktu berukiah tuh kan. Ular tuh kan pernah nampak ular kan. Itu tanah kuburan. Itu ada gak apur ya sampai tinggi awal itu.
Air apa tuh dimandi ya, udah pokoknya disiram kan tuh. Udah tua di Rukia tuh kan nampak orang tuh di Perawang kan orang magi-agi itu kan. Nah itu mah ke rumah tuh jual nak tuh tinggal sini. Jadi mungkin lah, alhamdulillah rumah tuh bisa terjual kan. Terkadang orang yang diruqyah itu di tengah prosesi ruqyah ada yang dia menampak sesuatu. Dia melihat ini dan itu. Ada yang dia lihat itu benda-benda sihirnya, ada terkadang melihat ular, ada terkadang dia melihat siapa yang mensihirnya, ada terkadang dia melihat jin-jin yang menjaga buhul-buhul yang ditanam oleh para dukun tersebut. Terkadang seperti itu. Dan ini peristiwa semacam ini sering sekali kami dapati, terutama pasien-pasien yang mendapat serangan sihir, entah itu pelet, santet, dan yang sejenisnya. Biasanya mereka akan bisa nampak-nampak yang semacam ini. Wallahu ta'ala. Ketika sang pasien nampak beberapa penglihatan yang dia lihat dari buhul-buhulnya itu, maka kami para peruqyah biasanya menuntun sang pasien untuk menghancurkannya dengan membacakan beberapa ayat apapun itu, ya, yang sering Al-Falaq, karena Al-Falaq ini ayat untuk menghancurkan sihir. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Kemudian sang pasien saya suruh untuk meniupkan benda-benda yang dia nampak tadi, dan hancur, masya Allah. Dan setelah itu beliau sembuh, termasuk pasien kita ini. Beliau sembuh total setelah nampak benda-benda tersebut dan meniupnya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, kenapa ini bisa terjadi, penjelasannya seperti apa, dan menurut pengalaman-pengalaman teman-teman kami juga pernah yang mengalami semacam ini. Begitu juga kami sering sekali. Dan di episode-episode selanjutnya kita akan tanya orang-orang yang lain yang mengalami hal yang semacam ini. Bagi teman-teman yang di rumah yang tahu penjelasannya kenapa kok bisa seperti ini, silahkan tulis di komentar biar kita tahu kenapa kok bisa seperti ini. Apakah ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala? Karena beliau waktu itu sebelum prosesi ruqyah biasanya kita suruh untuk sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah, minta dihilangkan sihir-sihirnya ini, ya. Kemudian wallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menolong beliau dengan perantara seperti ini. Atau apa penjelasannya, silahkan kasih tahu kepada kami. Barakallahu fiik. Sebenarnya rumah tuh kan nggak nyaman tinggal situ loh. Nggak ada enak lah, nggak ada kayak apa tinggal situ loh deh. Makanya lah dijual lah tempat tinggal tuh, rumah di tanah tuh kami jual dulu kan. Ah tuh kami pulang deh. Karena nggak apa tinggal sini tuh deh. Setelah ruqyah tuh alhamdulillah aman. Kepingin untuk sholat beribadah aku kan kuat sekali. Kuat sekali untuk beribadah awaknya. Untuk pikir yang indah-indah itu banyak lupa hilang kan. Jadi istilahnya lah, bilangnya lah 99% lah daripada yang dulu tuh kan. Ya, besok dulu malam-malam sholat kan. Gini kok alhamdulillah kan. Ya, udah bisa membedakan mana yang elok, mana yang buruk itu kan. Oh, siapapun yang menonton video kau lah, kata pilih orang semua orang siapa orang lah yang menonton kan. Kalau ada melakukan sihir, lu hindarilah sihir tuh lah. Kalau dia mau sihir buang aja lah kan. Jadi kepada orang-orang yang kena sihir tuh, pada bubek kayak kenen kan, nah nggak bisa ruqyah lah bubeknya. Tapi kalau dokter anak bisa dokter bubek itu, beruqyah lah. Beli jin-jin ubili dalam badan itu bisa hilang. Teman-teman sekalian, ruqyah ini benar-benar akan bisa menjadi penyembuh kepada seseorang, entah itu penyakit apapun. Bisa jadi penyakit medis, penyakit psikis, maupun penyakit karena gangguan dari jin-jin dan setan-setan. Itu ketika seorang pasien memiliki 2 hal, yaitu keyakinan dan ketakwaan. Yakin, karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatal lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai penyembuh dan rahmat bagi siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin. Ini yang pertama syaratnya, harus yakin, harus beriman. Semakin kuat keyakinannya, semakin Allah memberi pertolongan yang besar. Tapi semakin kecil keyakinannya, Allah pun memberi pertolongan yang kecil. Kemudian yang kedua adalah ketakwaan, yaitu seseorang harus meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah
dan mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang pasien masih enggan melakukan kewajiban-kewajiban Allah, seperti sholat 5 waktu dia tinggalkan. Bagi yang perempuan misalnya dia tidak memakai hijab, ya, belum menutup auratnya dengan sempurna, maka hal ini masih memungkinkan untuk jin, syaitan bisa menguasai dirinya. Atau masalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia masih bergelut dengan judi, masih bergelut dengan riba, ya, masih memiliki dosa kepada manusia, misalnya kedurhakaan dan sebagainya, kepada orang tua, kepada suami, ya, atau apapun itu bisa jadi penghalang dari tercapainya kesembuhan, ya, terhalang dari tercapainya kesembuhan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak secara mutlak, oh berarti orang ini yang nggak sembuh-sembuh ini berarti dia itu masih banyak dosa. Tidak, kita tidak mengecap seperti itu, ya. Bisa jadi orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepadanya, maka Allah terus uji dia sampai Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosanya hingga bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersih. Padahal ketika kita ruqyah, dia kondisinya sudah tidak ada dosa dan keyakinannya luar biasa. Tapi Allah ingin dia tetap terus sakit agar dia terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu tadi teman-teman hasil diskusi kita, interview kita, wawancara kita bersama Uda, salah satu korban santet dan sihir dan juga kasus-kasus jin yang lainnya, ya. Cukup banyak pelajaran yang bisa kita petik, dan di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan mendengar saksi dari salah satu orang terdekat dari Uda, dan ternyata banyak hal yang belum terungkap dari Uda, ya, hal-hal yang menarik kita akan saksikan insya Allah di part kedua. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin.